Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Aku akan membutuhkan bantuanmu dengan membeli lebih banyak manik-manik emas iblis dan iblis tulang abu. Sui Ying memulai. Untuk saat ini, aku perlu 38 Golden Vien Bats. Aku sudah memberikan ratusan juta kristal dewa kepada kamu beberapa saat yang lalu, dan itu sudah cukup. Adapun Demon Bone Ash, pergi keluar dan cari seseorang untuk membelinya. Jika kamu mendapatkan informasi, aku akan bernegosiasi secara pribadi. Ya, si Wei tersenyum. Dia telah hidup begitu lama di dalam Crimson Rock Mountain, karena dia mengikuti Secret Master Crimson Dash, dan mulai merasa benar-benar tertahan. Di beberapa titik ketika mereka masih di sana, tubuh Sui Ying yang sebenarnya telah memberinya 100 juta kristal dewa. Sui Ying mengangguk. Golden Vien Bats dan Demon Bone Ash adalah harta langka yang ia butuhkan untuk melanjutkan budidaya Luminous Sun. Gurunya hanya memberinya cukup harta untuk mencapai volume kedua. Dari jilid ketiga dan sampai jilid keenam terakhir, dia harus mempersiapkan harta karun itu sendiri. Untuk volume ketiga, dia akan membutuhkan total 38 Golden Vien Bats dan 4 kg Demon Bone Ash. Sementara Golden Vien Bats cukup mahal untuk dirinya sendiri, harganya tidak bisa dibandingkan dengan Demon Bone Ash. Hanya 500 gram Demon Bone Ash akan berharga lebih dari 50 juta kristal dewa. Tentu saja, sebagai penguasa Crimson Rock Mountain, dia mampu membelinya. Masalahnya, bagaimanapun, adalah betapa jarangnya itu ditemukan. Hal pertama yang ingin kamu beli sudah harganya 100 juta kristal dewa. Hehehe, Gebai yang bertubuh gempal itu tertawa kecil. Meskipun sudah hidup bertahun-tahun, aku belum pernah melihat jumlah sebesar itu secara langsung. Sui Ying tertawa. Murid senior Brother Gebai, haruskah aku melewati 100 juta kristal dewa ini untuk kamu untuk membeli harta karun? Tidak perlu. Aku harus terus meneliti Arai. Gebai buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak akan melakukannya, lalu apa yang kamu gerutukan? He Fei Yun mengerutkan bibirnya. Apakah kamu akan melakukannya? Kalau begitu, Gebai mengejeknya kembali. He Fei Yun mendengus. Kedua saudara murid senior ini memiliki persahabatan yang sangat mendalam, meskipun cukup umum bagi mereka untuk saling melemahkan. Melihat ini, Sui Ying bertanya, saudara senior, Gebai dan He Fei Yun, karena aku sudah mengirim pengumuman bahwa aku akan mulai merekrut untuk penjaga pribadi aku, banyak orang akan segera tiba, dan kita akan melihat ikan dan naga bercampur dalam satu kelompok besar. Aku tidak terlalu peduli dengan Dewa Puncak, karena mereka tidak dapat membuat gelombang terlalu besar. Namun, ketika datang ke Dewa Dunia yang akan datang untuk mencari perlindungan, aku harus meminta kalian berdua untuk membantu aku mengamati dan menyelidiki mereka. Serahkan pada kami. Gebai tertawa. Berapa banyak Dewa Dunia yang bisa datang untuk mencari tempat berteduh? Hal ini sangat mudah bagi mereka berdua. Bagaimanapun, apakah kamu berdua bersedia menjadi komandan penjaga pribadi aku? Sui Ying bertanya. Murid kedua Brother akan ingin berkonsentrasi pada penelitian Arai, dan aku juga tidak menikmati dibatasi, jawab He Fei Yun yang berjubah merah. Kami berdua lebih suka mengambil peran sebagai tamu yang tidak bekerja. Gebai mengangguk dari samping. Baiklah, Sui Ying tidak berusaha membujuk keduanya. Kediaman resmi seorang utusan pengawas meliputi area yang luar biasa, dengan setiap prajurit yang datang diberi gua sendiri untuk tinggal. Tempat tinggal yang ditugaskan untuk Dewa Dunia akan lebih besar. Hua gelombang. Sui Ying saat ini berdiri di dekat pagar, memandang ke bawah ke sebuah danau luas yang dapat ditemukan di kediaman. Dia melihat beberapa tanda binatang buas yang berenang di dalam danau. Ayah, di luar begitu semarak. Tidakkah kamu pergi untuk melihatnya? Seorang tokoh terbang ke arahnya, mengikuti busur saat ia mendarat di sisi pagar. Itu Dong Boyu yang tampan mengenakan jubah biru. Dong Boyu telah mewarisi semua yang terbaik dari Sui Ying dan Jing Qiyu, membuatnya lebih menarik daripada Sui Ying sendiri. Begitukah? Sui Ying tertawa ketika dia bertanya. Semua orang di sini untuk mencari perlindungan, mereka semua ingin menjadi bagian dari pengawal pribadi kamu. Mata Dong Boyu sangat cerah saat ia berseru, pengawal pribadi kamu adalah Legiun kelas 2,
dan bahkan posisi terendah dari prajurit manapun adalah posisi resmi peringkat 10. Perlakuan mereka lebih tinggi daripada komandan legiun kelas 3 biasa. Petik 2. Sue Ying mengangguk. Dalam hal peringkat resmi, komandan tertinggi dari legiun kelas 3, jenderalnya, biasanya hanya memiliki posisi peringkat ke-10 atau ke-9. Namun, mereka akan memiliki lebih banyak kekuasaan dan hak. Bahkan prajurit peringkat terendah dari legiun kelas 2 akan diberi peringkat 10 posisi resmi. Mudah untuk melihat perbedaan dalam posisi mereka, tetapi juga kesenjangan dalam kekuatan tempur antara kedua jenis pasukan. Legiun kelas 3 dengan 1000 anggota paling banyak dapat menangani Dewa Dunia tahap 1. Tapi 1000 anggota Legiun kelas 2 dapat dengan mudah mengalahkan Dewa Dunia tahap ketiga. Kesenjangan kekuatan tempur inilah yang secara alami memperkuat perbedaan status ini. Apakah Dewa Dunia telah tiba? Sue Ying bertanya. Selusin tahap 1 Dewa Dunia, dan bahkan 1 tahap 2 Dewa Dunia telah datang untuk mencari perlindungan, jawab Dong Boyu. Sue Ying sedikit heran dengan seberapa cepat itu. Itu hanya hari pertama rekrutmen, dan berita belum sepenuhnya mencapai jauh dan luas. Namun, Dewa Dunia tahap 2 sudah tiba. Itu hasil yang jauh lebih baik dari yang diharapkan. So, sosok milik Dewa Dunia berjubah abu-abu datang terbang dari kejauhan dan dengan hormat menyapa, "Salam, Yang Mulia." Jenderal Mo dan Dewa Dunia Ying telah tiba. Pria berjubah abu-abu ini adalah bawahan yang ditugaskan untuk utusan penyelia. Harus dinyatakan bahwa penjaga pribadi Sue Ying dianggap sebagai legiun pribadi, dan itu pasti akan mengikutinya terlepas dari posisi apa yang dipegangnya. Adapun legiun sebelumnya ditugaskan untuk utusan penyelia, mereka ditempatkan di kediaman resmi. Legiun utusan pengawas jauh lebih kecil, hanya memiliki 1000 orang di bawahnya. Namun, 1000 orang ini juga bagian dari legiun kelas 2. Jumlah mereka cukup untuk mengurus tanggung jawab pengawasan mereka. Dewa Dunia Ying? Dewa Dunia yang mana? Sue Ying bertanya. Aku berbicara tentang kakak tertua Dewa Dunia Venomus Ying, salah satu penjaga kekaisaran terdekat Yang Mulia. Namanya Dewa Dunia Ying Guliang, jawab Dewa Dunia berjubah abu-abu. Sue Ying terkekeh. Bawa mereka ke ruang samping dan suruh mereka menunggu. Aku akan segera datang. Petik 2. Ya, pria berjubah abu-abu itu langsung mengakui ketika dia pergi. Ayah, kakak tertua Dewa Dunia Ying yang beracun telah datang? Apakah dia di sini untuk meminta maaf? Mata Dong Boyu bersinar dengan cahaya. Kami tidak mungkin melepaskannya dengan mudah. Mereka mencoba memojokkan ayah dan ibu tanpa rute mundur saat itu. Mereka mungkin sudah belajar untuk meminta maaf sekarang, tapi aku katakan sudah terlambat. Petik 2. Sue Ying melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu bagi kamu untuk melibatkan diri dalam masalah ini. Cepatlah dan kembali ke urusanmu sendiri. Saat ini, kamu belum mencapai puncak tahap dewa. Sebagai penggantimu, aku sudah lama memasuki kultivasi pintu tertutup. Petik 2. Dong Boyu terkikik. Ayah, apakah kamu pikir semua orang bisa seperti kamu dan menjadi Dewa Dunia tahap 2 dalam 5000 tahun? Bahkan menjadi Dewa Dunia tahap 1 dalam 10.000 tahun akan memungkinkan seseorang menjadi murid pribadi dari keberadaan yang kuat. Bagaimanapun, aku merasa akan segera menjadi Dewa Puncak. Tujuan aku saat ini adalah menjadi Dewa Dunia dalam 1.000.000 tahun. Petik 2. Pergilah, dan lakukan yang terbaik. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Ketika sampai pada anak-anaknya, putranya agak riang dan tanpa khawatir. Sementara itu, putrinya lebih didorong oleh inisiatif. Apapun masalahnya, Sue Ying tidak mencoba memaksa mereka. Dia menemukan yang terbaik untuk membiarkan hal-hal mengambil jalan alami mereka. Sue Ying memasuki aula istana dan pergi ke kamar samping yang disediakan untuk menyambut tamu. Di sana, 2 tamu, yang duduk di belakang meja panjang dan sempit, keduanya berdiri pada saat yang sama. Keduanya tidak lain adalah Jenderal Mo dan Dewa Dunia berjubah perak. Pola yang unik dapat terlihat jelas di wajah yang terakhir saat dia terkekeh. Mudah untuk mengatakan bahwa dia lebih ramah dan mudah diajak bicara, kebalikan dari adik perempuannya, Dewa Dunia Ying yang berbisa. Perilaku antisosialnya jauh lebih jelas. Salam, Yang Mulia, Dewa Dunia Ying Guliang membuka dengan sapaan sopan. Yang Mulia, ini Dewa Dunia Ying.
Dia menyadari masalah antara kamu dan Dewa Dunia Ying berbisa, jadi dia merasa sebaiknya tidak datang saat upacara penyambutan kemarin. Namun, dia telah tiba lebih awal hari ini, Jenderal Mo mengambil alih. Dia masih harus menunjukkan rasa hormat terhadap Dewa Dunia Ying Guliang ini. Sebenarnya, Dewa Dunia Ying yang berbisa mampu menghasilkan angin dan ombak seperti itu hanya karena dia bisa mengandalkan kakak lelakinya. Dewa Dunia Ying Guliang, aku sudah mendengar tentangmu ketika aku masih di Crimson Stone Courtyard. Sui Ying tersenyum, silakan duduk. Sui Ying kemudian pergi ke salah satu bantal di sebelah meja panjang dan duduk. Ying Guliang mengikuti dengan gerakan yang sama dan berkata, aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada Yang Mulia. Seperti yang kamu ketahui, adik perempuan aku benar-benar terlalu antisosial, dan perilakunya sangat sombong. Aku sudah bertanya kepadanya apa yang terjadi pada waktu itu, dan aku menyimpulkan bahwa tindakan anak aku memang berlebihan. Kita hanya seperti itu, karena hati dewa sejatinya hancur berantakan, dia sudah menjadi gila. Sudah lama berlalu sejak kematiannya setelah hati dewa sejatinya hancur sepenuhnya, dan tidak ada artinya menyalahkan dia lagi. Jika ada orang yang patut disalahkan, itu harus aku dan saudara perempuan aku, yang tidak dapat benar-benar merawat putra aku dengan semestinya. Kita seharusnya tidak membiarkan dia keluar lagi begitu dia mulai menjadi gila. Sui Ying mendengarkan pria itu berbicara. Dia menemukan bahwa Ying Guliang tampaknya mendekati masalah dengan cara yang cukup logis. Memang, saat itu, Jenderal Ying telah mencapai tahap yang berbahaya, namun Dewa Dunia Ying berbisa masih bersedia membiarkannya berkeliaran bebas. Apakah itu tidak memperlakukan kehidupan orang lain dengan buruk? Dengan dia membunuh orang dengan santai, siapa yang bisa mati dan disalahkan oleh orang yang mati karena ketidakadilan ini? Pada saat itu, Sui Ying telah dipaksa ke sudut, sedangkan Dewa Dunia Ying yang berbisa bahkan terlalu kejam menggertaknya, semua karena kekuatan tempurnya lemah. Masalah ini, memang, disebabkan oleh kelakuan buruk adik perempuanku. Kesalahan ada di pihak kita sepenuhnya, Ying Guliang memulai. Jika kamu benar-benar ingin berurusan dengannya, aku tidak akan menemukan itu selain normal. Namun, aku adalah kakak laki-lakinya, jadi aku tidak bisa menonton begitu saja. Selain itu, saudara Pasir Putih cepat bertindak pada waktu itu, sehingga hasilnya secara keseluruhan tidak terlalu mengerikan. Karena semua ini, aku berharap kita dapat menemukan ruang untuk meredakan permusuhan ini. Mendengarkan pria itu berbicara, Sui Ying mengungkapkan kerutan. Tidak ada konsekuensi yang mengerikan. Memang, itu karena kakakku, Tuan Kota Pasir Putih, datang. Tanpa dia, aku sudah lama memulai jalan pembalasan tanpa akhir. Ying Guliang berhenti sejenak sebelum menambahkan, kamu sepenuhnya benar. Kami benar-benar berhutang budi kepada saudara Pasir Putih, kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepadanya. Bagaimanapun, aku telah tiba pada saat ini untuk meminta maaf dengan tulus, berharap untuk meredakan permusuhan ini. Yang Mulia, jika kamu memiliki kondisi, mohon nyatakan segera. Kamu membiarkanku menyatakan kondisinya? Sui Ying berkata dengan dingin. Baik-baik saja maka, jangan bilang aku tidak memberi Venomus Ying jalan keluar. Katakan saja dengan bebas, Yang Mulia. Ying Guliang menghembuskan nafas lega dalam hati. Karena Sui Ying memiliki kondisi yang dapat disebutkan, ia dapat menindaklanjuti dengan negosiasi. Aku memiliki dua kondisi, kata Sui Ying langsung. Yang pertama adalah mengeluarkan 10 kg Demon Bone Ash. Ekspresi Ying Guliang sangat berubah ketika mendengar kata-kata itu, sementara Jenderal Mo menghela nafas dalam-dalam pada betapa luar biasanya Sui Ying yang kejam. Hanya 500 gram Demon Bone Ash setidaknya bernilai 50 juta kristal dewa, sementara 10 kg akan menelan biaya 1 miliar penuh kristal dewa. Jenderalmu tidak punya cara untuk mengeluarkan jumlah seperti itu, dan bahkan Ying Guliang bahkan tidak bisa mengatur jumlah itu. Selanjutnya iblis tulang ash adalah bahan yang sangat langka dan relatif sulit untuk dibeli. Kondisi kedua adalah agar Dewa Dunia Venomus Ying sendiri berlutut tepat di luar kediaman aku selama 10.000 tahun, lanjut Sui Ying. Memenuhi kedua kondisi, dan kamu dapat menganggap permusuhan kami dibubarkan. Jangan bilang aku tidak memberimu jalan keluar. Aku sudah memberitahu kamu kondisinya,
dan terserah Dewa Dunia Ying berbisa untuk bertemu dengan mereka atau tidak. Ini hanya... Ying Guliang tertawa getir. Kamu mungkin bahkan belum menyebutkan kondisi ini. Dalam kasus 10 kilogram Demon Bone Ash, lupakan aku dan adik perempuanku, bahkan Dewa Dunia tahap 4 harus melalui banyak kesulitan untuk mendapatkannya. Adapun adik perempuan aku berlutut selama 10.000 tahun, mengingat emosinya, dia menolaknya bahkan ketika dihadapkan dengan kematian. Emah hebat, katamu, Sue Ying mencibir. Apakah kamu tidak datang untuk meminta maaf? Apa gunanya pembicaraan sampah ini tentang emosinya jika kamu di sini menebus kesalahan? Aku dapat meninggalkan kamu 10.000 tahun untuk mengatur 10 kilogram Demon Bone Ash, tetapi Dewa Dunia Ying yang beracun harus berada di luar kediaman aku berlutut dalam waktu 3 hari. Jika dia tidak muncul, jangan salahkan aku karena memberi kamu kesempatan. Kirim mereka. Sue Ying segera berdiri. Para penjaga segera masuk dari luar dan menoleh untuk melihat Jenderal Mo dan Ying Guliang. Keduanya, Jenderal Mo dan Ying Guliang, saling bertukar pandang. Apakah ada kemungkinan bahwa kondisinya dapat diturunkan? Tanya Ying Guliang. Sue Ying hanya mengerutkan kening sebagai tanggapan, sementara dua penjaga melangkah. Tamu, jika kamu bisa mengikuti kami, tolong. Ayo pergi, kalau begitu, kata Jenderal Mo. Ying Guliang keluar tanpa daya dari tempat itu. Jenderal Mo menoleh ke arah Sue Ying dan mengiriminya pesan, Yang mulia, sama sekali tidak ada kesempatan bahwa Dewa Dunia Ying berbisa akan menerima kondisi seperti itu. Mereka tidak mungkin mampu membayar 10 kilogram Demon Bone Ash, dan kecil kemungkinannya mereka juga bisa menemukannya. Aku sudah memberikan kondisi aku. Semuanya ada di tangan mereka, jawab Sue Ying dengan acuh tak acuh. Tempat yang dikenal sebagai Nest of Myriad Devils adalah gunung yang menjulang tinggi mengambang di langit berbintang, diselimuti kabut hitam dan dipenuhi dengan ular berbisa. Itu adalah tempat yang terkenal di dalam Kamsi Prefecture sebagai wilayah di bawah kendali Dewa Dunia Ying yang berbisa, seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam Kamsi Prefecture. Bukan hanya pengaruh kakak laki-lakinya yang membantunya, tetapi juga kemahirannya yang luar biasa dalam meracuni racun. Bahkan, dia dikatakan sebagai ahli terkuat di seluruh prefektur Laut Tenang dalam hal itu. Berhayal, dia delusi, dia ingin aku berlutut di depan kediaman resminya selama 10.000 tahun? Dia pikir dia siapa? Aku sudah berkultivasi begitu lama untuk menjadi Dewa Dunia tahap ketiga, tetapi aku tidak akan pernah menerima perintah dan berlutut di hadapannya. Dia bisa mengancam akan membunuhku, dan aku masih tidak akan melakukannya. Ekor besar Dewa Dunia Ying yang beracun berkelok-kelok di sekitar aula istana yang sangat besar, dan matanya dipenuhi amarah. Selain itu, dia ingin 10 kilogram Demon Bone Ash? Apa yang dia pikir artinya? Apakah dia pikir kamu bisa menemukan Demon Bone Ash di sudut jalan manapun? Apakah abu itu mudah ditemukan? Lupakan 10 kilogram, aku tidak akan memberinya bahkan 500 gram. Ada apa dengan kondisi ini? Dia hanya mencoba mempermalukan kita berdua, kakak. Suaranya bergema di aula besar sampai-sampai mulai bergetar di bawah kekuatannya. Tidak ada petugas atau penjaga yang berani tinggal di sana lagi. 10 kilogram Demon Bone Ash? Kami tidak mampu membelinya bahkan jika kami mengumpulkan sumber daya kami. Ying Guliang menggelengkan kepalanya. Yang mulia Dongbo memang benar-benar pengganggu, dia pada dasarnya tidak memberi kita jalan keluar. Aku tidak akan pernah menerima berlutut selama 10.000 tahun sebelum dia dalam hal apapun. Mata Dewa Dunia Ying berbisa penuh dengan kegilaan. Sangat bagus kalau begitu, karena dia berani bertindak seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Petik 2. Adik perempuan, Ying Guliang mencoba masuk. Tidak perlu mengatakan apapun. Tidak ada lagi jalan untuk kembali dari ini, Dewa Dunia yang berbisa Ying mencibir. Mari kita lihat seberapa kuat Dongbo Sue Ying ini. Dia masih hanya Dewa Dunia tahap 2, namun dia berani menjadi sombong. Dia kemungkinan besar akan menjadi Dewa Dunia tahap 4 dalam 1.000.000 tahun, Ying Guliang menghela nafas. Jadi, apa yang bisa aku lakukan, melihat bagaimana dia tidak memberi aku jalan untuk mundur? Dewa Dunia yang berbisa Ying dengan marah membalas sebelum memberikan ejekan lagi. Bagaimanapun, apakah tidak benar bahwa ia belum menjadi Dewa Dunia tahap 4? Faktanya,
dia bahkan belum menjadi Dewa Dunia tahap 3. Berita itu segera menyebar dengan cepat, meskipun tidak ada yang tahu apakah sumbernya adalah kediaman utusan penyelia atau Legiun Blaze Timur Jenderal Mo. Bagaimanapun, semua orang sekarang menyadari bahwa kondisi yang ditempatkan Sui Ying agar permusuhannya dengan Dewa Dunia Ying berbisa bisa dibubarkan, adalah kompensasi 10 kg Demon Bone Ash dan baginya untuk berlutut di depan utusan-utusan. Kediaman resmi selama 10.000 tahun. Selanjutnya, dia harus mulai berlutut dalam waktu 3 hari. Hari demi hari berlalu, dengan berbagai kekuatan super dari seluruh wilayah timur prefektur tenang memperhatikan dengan cermat. Bahkan ada beberapa kekuatan dari daerah lain yang menangkapnya. Setelah semua, baik Sui Ying dan Dewa Dunia Venomus Ying agak terkenal di seluruh prefektur Laut Tenang. Sudah 3 hari. Dewa Dunia Ying berbisa tidak muncul. Mari kita lihat bagaimana Yang Mulia Dongbo berurusan dengannya, kalau begitu. Cara aku melihatnya, Dewa Dunia Ying yang berbisa juga bukan orang bodoh, setelah berhasil hidup selama ini. Yang Mulia Dongbo mungkin memiliki potensi besar, tetapi kekuatan tempurnya masih biasa-biasa saja, dan dia tidak punya cara untuk melakukan apapun pada Venomus Ying. Mari kita tonton saja, mengingat temperamen Dongbo, kemungkinan akan ada beberapa tindakan segera. Petik 2. Berbagai negara adidaya memperhatikan setiap gerakan di kediaman resmi utusan pengawas, mengawasi setiap peristiwa. Setelah mulai merekrut orang untuk penjaga pribadi untuk sementara waktu, kediaman resmi utusan pengawas sudah mengisi semua tempat. Setelah semua, sementara Dewa Dunia sangat langka, benar-benar ada jumlah Dewa Puncak yang tak terhitung jumlahnya di luar sana. Saat ini, penjaga pribadi hanya merekrut tahap 1 atau 2 Dewa Dunia. Hari demi hari berlalu, 10 hari, setengah bulan. Dalam sekejap mata, 1 bulan sudah berlalu. Bahkan kemudian, tidak ada gerakan besar yang terlihat terjadi di dalam kediaman resmi utusan pengawas. Negara adik kuasa mendesah ke dalam, dan bahkan Dewa Dunia Ying yang berbisa, yang saat ini dalam keadaan cemas, mulai merasa frustrasi. Sudah sebulan sejak Dongbo Sui Ying mengeluarkan kata-kata kejam itu, namun masih belum ada tanda tidak ada gerakan? Aku pikir dia akan melakukan sesuatu yang drastis segera. Kakak laki-laki. Sui Ying mengambil inisiatif untuk keluar ke pintu masuk kediaman resmi untuk menyambut seorang pria gemuk berjubah putih. Pria ini tengah mengelus-elus janggutnya ketika dia melihat Sui Ying keluar, dan matanya tidak bisa tidak mencerahkan. Dia tertawa, "Kakak Dongbo, aku yakin kamu akan memiliki masa depan yang tak terukur, tetapi bahkan aku tidak menganggap kamu mungkin menjadi salah satu murid pribadi guru. Dan kamu bahkan telah menjadi Dewa Dunia tahap 2 dalam 5.000 tahun. Hehehe, aku terkejut terdiam saat menerima berita ini. Kakak, cepat dan masuk. Tidak perlu memberikan laporan setiap kali kamu mengunjungi aku. Kirimkan saja pesan langsung kepada aku, dan aku akan menanganinya," kata Sui Ying. Tuan Kota Pasir Putih tidak bisa menyembunyikan suasana gembira saat ia memasuki kediaman dan mengalihkan pandangannya. Di dalam, ada banyak prajurit berjalan, dengan yang mengenakan baju hijau memiliki aura prajurit yang sengit. Saat ini, kamu sudah memiliki 1.000 penjaga pengawasan, di atas 4.000 penjaga pribadi. Selain itu, penjaga pribadi kamu ini bahkan lebih kuat dari pasukan Legiun kelas 2 rata-rata. Rombongan prajurit kamu dapat dengan mudah menyamai Legiun kelas 2 biasa dengan 10.000 tentara berkuasa. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Di seluruh prefektur Laut Tenang, mungkin hanya penjaga pribadi Master Prefektur yang lebih kuat dari milikmu. Ini hanya bisa terjadi karena kemurahan hati guru. Sui Ying tertawa. Keduanya terus mengobrol sambil berjalan. Dongbo, kata-kata kejam yang sebelumnya kamu ucapkan memaksa Dewa Dunia Ying berbisa untuk sedikit menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak melihatnya sebagai masalah besar dalam kenyataan. Saat ini, itu bukan hanya wilayah timur dari prefektur Laut Tenang, seluruh prefektur Laut Tenang memperhatikan masalah ini. Tuan Kota Pasir Putih tertawa. Jika ada yang ingin... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.